Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk semua kita dimanapun kita berada pada pagi hari ini. Saya akan kembali mengajak kita merenungkan firman Tuhan, dan untuk pagi ini marilah kita membaca firman Tuhan dari Markus pasal yang ke-12 ayat 41 sampai ayat yang ke-44. Saya akan bacakannya bagi setiap kita. Pada suatu kali, Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Saudara-saudari yang terkasih, kita harus menyadari bahwa segala sesuatu yang kita lakukan selalu diperhatikan oleh Tuhan. Apa yang kita lakukan di depan orang banyak atau yang kita lakukan di tempat tersembunyi selalu diperhatikan oleh Tuhan. Dan lebih daripada apa yang kelihatan dari luar, Tuhan memperhatikan apa yang ada di dalam hati kita. Bagaimana sikap hati kita? Motivasi apa yang mendorong kita untuk melakukan sesuatu di depan Tuhan? Dalam ayat 41 kita membaca bahwa Tuhan itu duduk di depan peti persembahan dan memperhatikan bagaimana caranya orang memberi. Di sana dikatakan bahwa ada banyak orang-orang kaya yang memberikan dalam jumlah yang banyak. Pertanyaannya, bagaimana penulis kitab Markus mengetahui bahwa orang-orang kaya itu memberikan dalam jumlah yang banyak? Ternyata kalau kita membaca dalam teks bahasa aslinya, yaitu bahasa Yunani, kata memberikan persembahan itu memakai kata balo, yaitu melemparkan. Jadi kebiasaan pada masa itu adalah ketika orang Israel datang ke bait Allah dan memberikan persembahan, mereka lakukan dengan cara melemparkannya ke dalam peti persembahan yang telah disediakan. Dan biasanya mereka memberikan dalam bentuk koin atau uang logam, sehingga banyak sedikitnya itu akan kedengaran dari suara gemerincing ketika uang logam itu masuk di dalam peti persembahan. Orang-orang kaya ketika mereka memberikan uang logam yang lebih banyak, maka suaranya akan jauh lebih gemerincing. Dan banyak di antara mereka secara sengaja ketika mereka memberikan persembahan, mereka melemparkannya dengan sedikit keras. Sehingga suara gemerincingnya itu akan didengar oleh orang-orang yang ada di sekitar itu. Mereka bangga. Mereka menemukan kepuasan bahwa mereka bisa memberikan lebih banyak daripada orang lain. Dan orang-orang lain mendengarnya. Tetapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh orang-orang kaya itu, cara mereka memberi sama sekali tidak menarik minat Tuhan. Justru sebaliknya dikatakan bahwa ada seorang ibu janda yang hanya memberikan 2 peser, 1 duit saja ke dalam peti persembahan. Tetapi sikapnya itu menarik minat Tuhan. Bahkan Tuhan memanggil semua para murid, lalu di depan para murid Tuhan memuji sikap daripada ibu janda tersebut. Tuhan mengatakan, si ibu janda ini memberikan lebih banyak daripada semua orang yang datang memberikan persembahan. Bagaimana mungkin saudara-saudara si ibu janda bisa memberikan lebih banyak? Tuhan mengatakan sikap hatinya. Karena si ibu janda ini memberikan dari kekurangannya. Sementara yang lain mereka memberikan dari kelebihan. Ketika kita bisa memberikan kepada Tuhan dari kekurangan kita, dari situlah sikap hati kita akan dilihat oleh Tuhan. Memberikan dari kelebihan adalah sesuatu yang gampang dilakukan dengan sedikit rasa pengorbanan. Tetapi memberikan dalam masa kekurangan itu membutuhkan sikap pengorbanan yang besar. Yang di dalamnya tergambar 2 sikap, yaitu sikap kasih dan iman kepada Tuhan. 2 sikap inilah yang dipuji oleh Tuhan Yesus yang dia lihat dalam kehidupan ibu janda. Sikap kasih. Karena ibu janda ini pastilah mengasihi Tuhan lebih daripada kekurangannya. Sehingga dia sanggup memberikan semua yang dia miliki kepada Tuhan. Sikap kasih kepada Tuhan. Yang kedua adalah sikap iman.
Kalau ibu janda ini sanggup memberikan semua yang dia miliki, bahkan penopang hidupnya, semua nafkahnya, itu berarti dia pasti percaya dan beriman bahwa Tuhan adalah Allah yang akan mencukupi kebutuhannya hari ini dan esok. Ini menjadi pelajaran yang sangat penting bagi setiap kita. Bagaimana sikap kita dalam memberikan kepada Tuhan. Kita biasa memberi, tetapi bagaimana sesungguhnya sikap hati kita? Itulah yang dinilai oleh Tuhan. Apakah pada waktu kita memberi, kita memberikannya dengan sikap iman dan kasih kita kepada Tuhan? Bahkan pada masa-masa kekurangan seperti sekarang ini, kita tetap mampu memberikan kepada Tuhan dengan sikap iman dan kasih. Karena memberi bukan berarti kita punya dan memiliki banyak. Tetapi pada waktu kita memberikan dalam masa-masa sukar kita, itu menunjukkan bahwa kita mengasihi Tuhan lebih besar daripada kebutuhan kita. Dan kita percaya dan beriman kepada Tuhan bahwa Dia pasti sanggup untuk mencukupi segala kebutuhan kita. Kita mungkin memberi sedikit, tapi itu banyak di hadapan Tuhan. Dan itu dihargai oleh Tuhan. Lebih daripada apa yang bisa diberikan orang, Tuhan memperhatikan sikap hati kita. Marilah kita menunjukkan sikap hidup di mana iman dan kasih merupakan yang terutama dalam kehidupan kita pada waktu kita memberi kepada Tuhan. Tuhan akan memberkati seluruh kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati.